Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, belajar bersama dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam, meskipun masih dalam keadaan pandemi Covid, sehingga masih memakai daring. Semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu, dan kita doakan semoga pandemi Covid pada tahun ini segera berakhir. Oke, siapa untuk materi hari ini? Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar filsafat pendidikan, yang antara lain nanti kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian dari filsafat pendidikan Islam serta komponen-komponennya, serta pengertian filsafat pendidikan Islam. Poin yang kedua, nanti kita akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Antara lain ada kosmologi, ada ontologi, ada epistemologi, serta aksiologi. Yang ketiga yaitu peranan filsafat pendidikan Islam. Nanti ada dua arah. Yang pertama arah pengembangan, dan yang kedua arah perbaikan. Yang keempat yaitu tujuan filsafat pendidikan Islam. Ada tujuan inspirasional, ada tujuan analitik, preskriptif, serta investigasi. Dan pembahasan yang kelima yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata philo dan sophia, yang berarti cinta dan wisdom atau kebijaksanaan. Sedangkan dari segi istilah dari beberapa ahli, saya menyimpulkan bahwa filsafat adalah upaya secara sungguh-sungguh untuk memberdayakan akal pikiran secara bebas, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka menemukan hakikat, proses, serta nilai segala sesuatu yang berhubungan dengan segala yang ada, yang akan ada, maupun dibalik yang ada. Pengertian pendidikan Islam dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab. Ada tiga kata. Yang pertama yaitu ada at-tarbiyah yang paling populer digunakan, ada at-ta'dib yang kemungkinan ini nanti paling sesuai dengan pendidikan Islam, serta at-ta'lim. Yang pertama yaitu at-tarbiyah mempunyai makna tumbuh kembang, memelihara, merawat, serta mengatur, serta menjaga kelestarian. Sedangkan at-ta'lim mempunyai arti proses transmisi ilmu. Sedangkan at-ta'dib adalah mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran, serta pengasuhan yang baik. Jadi dari at-ta'dib itu adalah baik jasmani maupun rohani peserta didik mendapatkan pengajaran maupun pendidikan. Sedangkan dari segi istilah, dari pendapat beberapa ahli, saya menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya pribadi utama dengan ajaran Islam. Sedangkan komponen-komponennya tertera di situ bahwa ada 5. Yang pertama pendidik, yang kedua peserta didik, yang ketiga kurikulum, metode, serta evaluasi. Yang selanjutnya nanti akan dibahas pada bab selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Dari pendapat Profesor Amayulis, Asy-Syaibani, dan Zahirini, saya simpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam adalah kegiatan berpikir filosofis berdasarkan asas-asas Islam untuk mengatur dan menerangkan nilai-nilai yang akan direalisasikan, beserta tujuan, proses, metode, dan konsep-konsep tentang pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama kosmologi. Kosmologi adalah pemikiran yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan, serta proses dan perkembangan hidup manusia di alam nyata. Konsep ini lebih berkaitan dengan proses penciptaan atau berhubungan dengan ketauhidan atau Tuhan. Yang selanjutnya yaitu konsep ontologi, adalah pandangan mengenai realita. Kajian ini nanti adalah untuk menjawab pertanyaan apa. Jadi ketika di ontologi nanti kita akan bahas tentang hakikat-hakikat komponen pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu epistemologi. Ini adalah pandangan mengenai pengetahuan.
Jadi kajian epistemologi digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi setelah dari ontologi tadi kita menemukan masalah, nanti dari epistemologi kita mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, masalah-masalah pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi adalah pandangan mengenai nilai. Jadi kajian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan buat apa. Jadi contohnya setelah ketemu masalah dan mencapai solusi, nilai apa toh yang akan dituju, buat apa sih teori-teori tersebut digunakan, teori-teori pendidikan Islam tersebut digunakan. Salah satu jawabannya adalah untuk mencapai pribadi muslim yang kamil. Selanjutnya yaitu peranan filsafat pendidikan Islam. Ada dua arah, yaitu arah pengembangan serta arah perbaikan. Arah pengembangan sendiri mempunyai dua peranan. Yang pertama yaitu memberikan pandangan tertentu tentang manusia menurut Islam. Yang kedua yaitu memberikan petunjuk pembinaan kurikulum yang sesuai dengan lingkungan. Sedangkan dari arah perbaikan atau pembaharuan adalah menunjukkan problem yang dihadapi pendidikan Islam. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan informasi apakah pendidikan Islam yang telah berjalan telah sesuai dengan tujuan Islam atau belum. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat pendidikan. Ada 4. Yang pertama yaitu inspirasional. Tujuannya memberikan inspirasi kepada para pendidik untuk melaksanakan ide-ide dalam pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan analitik, bertujuan untuk memeriksa secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui validitasnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan preskriptif. Tujuan preskriptif ini adalah memberikan panduan yang jelas dan tepat bagi praktik pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan investigasi. Ini mempunyai tujuan memeriksa atau meneliti kebenaran teori-teori pendidikan yang dihasilkan oleh para pemikir Islam. Selanjutnya yang terakhir yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Urgensi studi yang pertama yaitu membantu para pendidik menjadi paham akan persoalan-persoalan pendidikan. Yang kedua adalah memungkinkan para pendidik untuk mengevaluasi secara lebih baik tawaran-tawaran solusi bagi persoalan tersebut. Yang ketiga yaitu membekali para pendidik untuk dapat berpikir klarifikatif tentang tujuan-tujuan pendidikan. Dan yang keempat adalah memberikan bimbingan dalam mengembangkan sudut pandang dan yang konsisten secara internal dan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang lebih realistis. Sedangkan urgensi bangunan filsafat pendidikan adalah bangunan filsafat pendidikan itu diibaratkan sebagai rumah, jadi mempunyai mempunyai dimensi bahan dasar, fondasi serta penyangga yang masing-masing dimensi tersebut harus seimbang berjalannya sehingga filsafat pendidikan Islam atau penyelenggaraan pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dengan berpikir kita dapat tahu masalah, dengan berpikir kita dapat menemukan teori atau solusi dari masalah tersebut, dan dengan berpikir kita dapat mencapai nilai yang akan atau mencapai tujuan yang akan kita capai. Dari penjelasan tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tancapkan dalam pikiran kita bahwa you are what you think you are. Jadi apapun yang kamu pikirkan, kamu adalah apapun yang kamu pikirkan. Jadi pikirkan yang baik-baik tentang dirimu, nanti pasti kamu akan menjadi sesuai dengan yang kamu pikirkan. Kalau kamu berpikir menjadi orang baik, maka Anda akan menjadi seorang yang baik. Dan you can if you think you can. Jadi ketika kamu berpikir kamu bisa, kamu dapat mencapai tujuan mimpi-mimpimu, pasti dunia ini, alam semesta ini akan mendukung sepenuhnya dari mimpi-mimpi tersebut. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.